Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan yang berbahagia ini. Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selaku umatnya senantiasa mendapat syafaat di hari akhir kelak. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Pada siang hari ini, saya Zaki akan memandu acara pelatihan reviewer jurnal berkawan. Yang terhormat Managing Editor Jurnal Berkawan, Bapak Nuralis Setiati, SKM MKM di RPH. Yang kami hormati, Bapak Ibu Reviewer Jurnal Berkawan. Sebelum memulai acara ini, perkenankanlah kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama ialah pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, materi. Acara yang keempat, tanya jawab. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Roshid. Kepada Saudara Roshid dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Wahyu Tri Sudaryanto, Magister Kesehatan Masyarakat. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Zaki selaku MC. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihin ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan nama saya Wahyu yang mana nanti akan menjadi moderator pada kegiatan pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Nanti ada dua narasumber, yakni Bapak Aan dan Bapak Fariski, yang mana nanti akan menyampaikan untuk Bapak Aan Sofian yang pertama, pemateri pertama, akan menyampaikan bagaimana kita nanti mereview artikel pengabdian masyarakat, tata cara dan lain sebagainya akan disampaikan oleh beliau, yakni Bapak Aan Sofian SPT MPD. Beliau di sini juga selaku penanggung jawab dari jurnal Berkawan. Nanti ada beberapa hal
setelah penyampaian materi dilanjutkan sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab dengan cara yang pertama Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian on kamera dan juga on mikrofon. Kemudian selanjutnya memperkenalkan diri. Kemudian selanjutnya menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan ini bisa juga melalui kolom chat room yang sudah tersedia. Untuk yang pertama, pemateri pertama kepada Bapak Aan Sofyan SPT MPD untuk waktu dipersilahkan. Oke, baik. Matur nuwun Pak Wahyu eh, atas kesempatannya. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Nur Alis selaku manajer Jurnal Berkawan yang sudah bergabung dan sudah memfasilitasi acara hari ini. Yang kami hormati pula Pak Wahyu selaku moderator dan Mas Zaki selaku MC. Dan tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat kami kepada Bapak Ibu reviewer yang sudah bersedia untuk bergabung di acara siang hari ini. Mohon nanti bisa bersama-sama membangun jurnal berkawan Bapak dan Ibu. Jadi ini sebagai bentuk pengabdian insya Allah untuk dicatat sebagai amal ibadah kita. Ini mudah-mudahan nanti bisa dinilai sebagai ibadah. Baik Bapak dan Ibu, ini sebetulnya acara kita tidak begitu formal, kita santai saja. Ini hanya sekedar perkenalan. Mungkin Bapak dan Ibu yang belum kenal bisa lebih dekat lagi perkenalan dengan kita. Baik, saya perkenalkan diri Bapak dan Ibu. Nama saya Aan Sofyan. Jadi dikenalkan oleh Pak Wahyu. Saya di Fakultas Ilmu Kesehatan di Prodi Ilmu Gizi, kemudian di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kebetulan saya diberi amanah dari Pak Alis ini selaku WD 3 di Fakultas Ilmu Kesehatan UMS untuk mengelola jurnal. Jadi kita bersama-sama mengelola jurnal namanya Jurnal Berkawan. Baik, Bapak dan Ibu, jadi hari ini kita akan lakukan perkenalan lebih tepatnya ya untuk Bapak dan Ibu semua yang mungkin belum tahu terkait dengan jurnal berkawan. Nah, beberapa topik atau beberapa tema, beberapa bahasan yang akan kita bahas ini terkait dengan definisi pengabdian kepada masyarakat. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami ini. Kemudian urgensi penulisan artikel luaran pengabdian, kemudian teknik penulisan artikel luaran pengabdian, dan kemudian berkenalan sedikit dengan jurnal berkawan. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita membaca beberapa hadis Nabi, salah satunya adalah bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bunyinya khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi kalau diartikan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kita dituntut atau diwajibkan untuk memberikan manfaat kepada manusia lain. Mungkin di sekitar kita banyak yang membutuhkan bantuan, ya. Jadi lewat apa? Tentunya lewat pengabdian, karena di perguruan tinggi selaku sebagai
sivitas akademika gitu sebagai dosen dituntut untuk melaksanakan tridharma, salah satunya adalah pengabdian. Nah, lewat pengabdian itulah kita bisa menempatkan diri sebagai manusia yang punya manfaat untuk orang lain. Harapannya seperti itu nih. Jadi kalau menurut bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengabdian itu bisa diartikan sebagai proses, ya. Proses yang terus berlanjut, kemudian bisa diartikan sebagai cara atau bahkan perbuatan mengabdi atau mengabdikan diri untuk seseorang ataupun untuk masyarakat. Jadi ini eh, kata dasar dari pengabdian. Jadi inti pengabdian itu atau ruh pengabdian itu sendiri adalah kita sebetulnya diminta untuk mengabdi, ya, untuk orang lain atau untuk masyarakat banyak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi kalau kita melihat Standar Nasional Dikti di pasal 55 Permendikbud Dikti, itu ada beberapa bentuk kegiatan pengabdian nih, atau bentuk PKM. Yang pertama adalah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi misalnya kalau kita di bidang kesehatan, di Fakultas Kesehatan, mungkin kita bisa melakukan pelayanan terkait dengan kesehatan, misalnya pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan gula darah misalnya, untuk pelayanan kepada masyarakat. Kemudian selain itu, bentuk pengabdian itu bisa berupa penerapan atau aplikasi impact yang sudah kita uji sebelumnya. Kita punya hasil riset, hasil penelitian, kemudian kita aplikasikan kepada masyarakat. Itu dalam bentuk pengabdian. Kemudian bentuk pengabdian yang lain itu bisa peningkatan kapasitas masyarakat. Mungkin pada awalnya tidak begitu memahami terkait atau pengetahuan masyarakat masih minim terhadap kesehatan, misalnya kemudian kita tingkatkan pengetahuannya. Kemudian selain itu bentuk pengabdian itu bisa berupa pemberdayaan masyarakat. Misalnya yang tadinya tidak punya pekerjaan, yang tadi tidak punya keterampilan, kita berikan pelatihan, kita berikan pengenalan teknologi, kemudian kita latih eh, skillnya, kemudian harapannya masyarakat punya keterampilan, bisa mengembangkan dirinya sehingga bisa menjadi masyarakat yang lebih mandiri seperti itu. Jadi ini beberapa bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tentunya ini sudah familiar dengan kita. Kemudian di pasal 55 ini juga ada hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan penilaian hasil pengabdian ini. Jadi pengabdian itu biasanya dinilai dari tingkat kepuasan masyarakatnya. Ketika kita datang ke masyarakat, memberikan solusi, ingin menyelesaikan permasalahan masyarakat, kira-kira hasil dari kegiatan itu mereka sudah puas belum? Ya, maka ini perlu diukur. Kemudian perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat. Ini juga harus dilaporkan ketika sudah menyelesaikan pengabdian. Karena pengabdian yang berhasil tentunya bisa berubah sikap, bisa berubah pengetahuan. Yang tadinya belum tahu jadi tahu, yang tadinya belum punya keterampilan, kemudian punya keterampilan. Itu sebuah penilaian yang harus diukur sebetulnya untuk pengabdian. Kemudian pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan. Kalau mereka sudah berubah, sudah nambah pengetahuannya, sudah terampil, apakah kemudian keterampilannya itu diaplikasikan, diterapkan atau tidak? Ini juga perlu dilakukan pemantauan nih. Maka secara simultan pengabdian itu harusnya dikontrol, dipantau apakah kemudian terjadi keberlanjutan atau tidak. Kemudian terciptanya pengayaan sumber belajar, ya, masyarakat lebih banyak memiliki pengetahuan, memiliki berbagai sumber ajar, sumber pembelajaran. Kemudian untuk sivitas akademika juga tentunya feedbacknya adalah hasil pengabdian ini bisa disampaikan kepada mahasiswa di pembelajaran yang menekankan bahwa ini loh teknologi ini sudah diaplikasikan ke masyarakat, kemudian masyarakat sudah bisa menikmati hasil penelitian kita misalnya seperti itu. Kemudian teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan ini juga menjadi tolak ukur bagi kesuksesan dari sebuah pengabdian. Kemudian yang pertanyaannya berikutnya adalah perlukah hasil pengabdian itu dipublikasikan? Nah, ini yang
masih menjadi belum menjadi konsentrasi kita ya. Kadang apalagi kalau dulu pengabdian itu dipandang sebelah mata, tidak berefek pada misalnya kepangkatan misalnya. Mulai sekarang sepertinya pengabdian sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan ya, meskipun tidak seperti penelitian ya, tapi beberapa pendanaan pengabdian itu mewajibkan untuk luarannya berupa publikasi di jurnal. Maka perlu sekali kita mempublikasikan hasil pengabdian kita. Nah, urgensi penulisan artikel tentunya yang pertama sebagai media informasi bagi masyarakat umum atau masyarakat akademisi ya, kemudian sebagai laporan kegiatan pengabdian, kemudian warisan ilmu pengetahuan bisa diwariskan kepada orang lain atau generasi berikutnya, kemudian pengembangan budaya menulis ya. Dengan menulis artikel kita bisa mengembangkan keterampilan menulis kita, kemudian sebagai sarana pengakuan atau rekognisi ketika kita melaporkan BKD misalnya, kemudian peningkatan reputasi institusi. Kalau lembaganya banyak publikasinya, termasuk artikel pengabdian, maka nanti institusi kita lebih dikenal ya, oleh masyarakat luas. Nah, ini sedikit perbedaan antara pengabdian dengan penelitian gitu, Bapak dan Ibu. Jadi, artikel pengabdian dan artikel penelitian tentunya berbeda secara substansinya ya. Jadi, kalau di artikel pengabdian atau penelitian misalnya, bagian pendahuluan itu biasanya memaparkan masalah atau daftar masalah yang sudah kita identifikasi secara teoritis ya, masalahnya seperti apa, kemudian latar belakangnya itu teoritis banget ya. Jadi pengambilan topik penelitian dan permasalahan yang berhasil ditemukan itu ditulis di latar belakang, misalnya yang sudah diteliti seperti apa, yang belum diteliti seperti apa. Kemudian tujuannya menemukan solusi atas permasalahan yang sudah diidentifikasi. Nah, kalau di pengabdian, karena ini adalah fokusnya pada pemberdayaan masyarakat, maka di latar belakangnya adalah menuliskan bagaimana masalah yang terjadi di masyarakat dan solusinya seperti apa. Jadi mungkin bisa lebih ditekankan bahwa di pengabdian kita tidak mencari solusi karena kita sudah punya solusinya, Bapak Ibu. Kalau mencari solusi itu berarti diriset dulu, diteliti dulu. Nah, kalau sudah berhasil, baru itu menjadi sebuah solusi yang kemudian diaplikasikan ke masyarakat. Jadi hakikat pengabdian itu menerapkan ilmu pengetahuan atau mengaplikasikan hasil penelitian untuk mengatasi berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Kemudian pada bagian pustaka ini ya, kalau pustaka di tulisan artikel penelitian tentunya menjelaskan tentang konsep teoritisnya seperti apa sih. Kemudian kita bisa membuat metode yang benar berdasarkan kajian uh, uh, teoritisnya. Tetapi pada jurnal PKM atau pengabdian pada masyarakat itu tidak memiliki atau tidak terdapat tinjauan pustaka ya. Biasanya kalau kita lihat di artikel pengabdian tidak seperti di penelitian ya, yang secara detail atau secara khusus memberikan tinjauan pustaka. Jika menjumpai ada tinjauan pustaka, maka isinya tentang uraian mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian yang diaplikasikan. Jadi lebih fokus pada riset yang sudah dilakukan, kemudian relevansinya dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian di bagian metode, kalau pengabdian itu metodenya ya berisi langkah-langkah kegiatan yang mulai dari pengambilan mulai dari turun ke masyarakat, mewawancarai masyarakat, kemudian berdiskusi dengan masyarakat, mengidentifikasi solusi atau mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, kemudian melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk menangani masalah tersebut. Beda dengan penelitian, kalau penelitian tentunya lebih menekankan pada tata cara ilmiah untuk bisa menemukan teori baru misalnya. Kemudian menyampaikan tata cara ilmiah itu dilakukan secara sistematis ya, dan diuraikan sejelas mungkin.
Jadi ini perbedaan antara metode penelitian dengan metode pengabdian. Jadi di pengabdian lebih difokuskan bagaimana menguraikan tahapan-tahapan pengabdiannya, ya. Mulai dari identifikasi masalah dengan wawancara eh, ke warga, ke masyarakat, sampai dengan nanti eh, kegiatan apa yang dibutuhkan untuk dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Sampai dengan nanti evaluasinya seperti apa. Itu dituliskan, ya. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir, langkah-langkahnya dituliskan, dideskripsikan dengan baik di metodenya. Pada bagian hasil, jurnal pengabdian lebih memaparkan pencapaian dari penerapan suatu ilmu pengetahuan. Jadi digambarkan di situ, dijelaskan di situ bahwa sudah sejauh mana aplikasi pengetahuannya itu dilakukan oleh masyarakat, diterapkan ke masyarakat. Kemudian apakah masyarakat sudah bisa memanfaatkan teknologi itu. Kemudian dilengkapi dengan foto dokumentasi misalnya. Atau kalau misalnya kita ingin mengintroduksi alat, maka nanti apakah kemudian masyarakat sudah bisa mencoba alat itu, sudah bisa mengoperasikannya dengan baik atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian diperlukan paparan mengenai evaluasi dan penerapannya penerapannya dan umumnya dari proses survei. Jadi perlu ada pengukuran di akhir kegiatan pengabdian terkait dengan langkah-langkah yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Apakah eh, apakah bisa mengurangi masalah mereka atau belum, misalnya. Itu hasil evaluasinya. Kemudian di bagian referensi, kalau pengabdian cenderung lebih kita itu minimal 10, ya. Itu juga sebetulnya sudah kebanyakan, ya. Tapi saya lihat beberapa perbandingan jurnal yang pengabdian juga menentukan 10 referensi di situ. Kalau penelitian bisa lebih dari itu beban itu, ya. Kalau kita lihat jurnal-jurnal penelitian bisa 20, bisa 30, ya. Bahkan bisa sampai 50. Artinya lebih banyak di jurnal penelitian. Nah, ini beberapa teknik penulisan artikel pengabdian, mulai dari penentuan judul, ya. Judulnya ya harus informatif, ya, spesifik, ringkas, dan mengandung keyword yang mendeskripsikan isi naskah tersebut, ya. Kemudian judul harus tidak menyebabkan beragam interpretasi. Jadi harus tepat dengan isu-isu yang akan dibahas. Misalnya bidang kesehatan, ya. Kemudian misalnya temanya tentang stunting misalnya, atau penyakit tidak menular, ya. Kemudian judul artikel tidak mengandung singkatan yang tidak lazim. Ini juga perlu diperhatikan. Gagasan utama harus ditulis terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh penjelasannya. Misalnya peningkatan pengetahuan melalui metode apa, ya. Misalnya menggunakan metode player, menggunakan metode misalnya. Nah, ini beberapa contoh judul hasil pengabdian, ya. Peningkatan keterampilan berbicara sebagai upaya kaderisasi khotib pada remaja masjid misalnya. Kemudian psikoedukasi untuk mengurangi nyeri pasien lupus, ya. Kemudian home teaching era pandemi COVID-19 pada siswa SD dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat yang merah ini lebih cenderung pada judul penelitian, ya. Misalnya pencegahan COVID-19 pada anak sekolah dasar dan dengan pembiasaan tatanan normal baru misalnya. Nah, ini juga bisa menjadi judul pengabdian, ya. Pencegahan, peningkatan kinerja, deteksi faktor risiko penyakit tidak menular dan sebagainya. Kemudian untuk abstrak. Ini berisi latar belakang, ya, kemudian isu-isu pokok pengabdian, kemudian tujuan. Ini hampir sama sebetulnya dengan abstrak penelitian di Bapak dan Ibu. Kalau di penelitian itu abstraknya ada imratnya, ya, atau introduction, kemudian method, ya, result, ya, kemudian ada simpulan, ya. Ini hampir sama dengan penelitian sebetulnya kalau di abstrak. Nah, ini pendahuluan, tadi saya sampaikan isinya latar belakang masalah. Analisis situasi, ya, ini penting sekali. Jadi situasi di masyarakat, mitranya seperti apa, mengidentifikasi permasalahan mitra. Jadi jangan sampai kemudian pengabdian itu tidak sesuai dengan kebutuhan mitra. Mitranya butuh apa, itu solusinya apa, nggak nyambung, ini tentunya
nanti tidak bisa eh, diukur ya keberhasilannya. Kemudian tinjauan pustaka yang relevan ini tidak terlalu banyak. Kemudian solusi dan targetnya itu apa ya? Terus ditulis di pendahuluan. Yang terakhir ada tujuan tujuan pengabdian itu sendiri itu seperti apa ditulis dalam sebuah pendahuluan. Untuk metodenya disampaikan tadi berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan ya. Jadi apa namanya mulai dari awal sampai akhir ya mulai disurvei sampai dengan nanti dievaluasi itu seperti apa. Pada setiap solusi harus ada metode pelaksanaan yang spesifik sehingga dimungkinkan bisa lebih dari satu solusi dengan lebih dari satu metode pelaksanaan. Metode itu bisa berupa workshop ya, misalnya dikumpulkan masyarakatnya, kemudian kita latih, kita berikan pengetahuan, kita beri dalam bentuk sarasehan misalnya, penyuluhan, ataupun seminar. Kemudian setiap metode yang ditulis itu harus dideskripsikan secara rinci. Misalnya workshopnya itu seperti apa, narasumbernya siapa, misalnya eh, temanya apa, kemudian apa ada eh, pengukuran pre maupun post misalnya ya. Jadi sebelum dilakukan workshop bisa diukur pengetahuannya seperti apa. Setelah ada workshop kemudian ada peningkatan enggak? Kemudian semua harus itu secara rinci ya, sehingga bisa menggambarkan atau mendeskripsikan kegiatan tersebut seperti apa. Nah, kemudian metodologi dijelaskan mulai dari tahapan persiapan tadi saya sampaikan sampai dengan evaluasi ya. Kemudian di bagian metode ini bisa dibuatkan semacam diagram ya atau tahapan atau bagan alir ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Sehingga bisa tergambar dengan jelas urutan-urutan kegiatan pengabdian tersebut. Kemudian untuk hasil pembahasan ini yang perlu dibahas adalah penjelasan kondisi mitra sebelum dan sesudah ya. Artinya ada peningkatan atau tidak gitu, ya. Itu perlu dibahas. Kemudian menunjukkan bagaimana implementasi atau solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah mitra, menunjukkan bagaimana luaran dan implementasi atau solusi tersebut sebagai indikator keberhasilan program. Jadi kan karena ini sebuah aplikasi pengetahuan, aplikasi iptek gitu ya, maka yang perlu dibahas yaitu sejauh mana sih iptek kita itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada di mitra. Itu yang kemudian menjadi fokus pembahasan. Eh, Kemudian bisa menambahkan faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendorong ya terhadap pelaksanaan program yang sudah kita laksanakan. Kemudian menuliskan hasil evaluasi juga penting kepada Ibu, apakah ada peningkatan pengetahuan, apakah ada peningkatan keterampilan ya. Tidak harus berupa angka, tidak harus berupa kuantitatif, bisa berupa deskriptif, bisa berupa apa namanya kualitatif misalnya ya. Karena tidak semua kemudian bisa dikuantifikasi, bisa bisa dikuantifikasi ya. Kemudian hasil evaluasi ini menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan. Pengabdian yang baik itu kan biasanya eh, memberi perubahan ya terhadap karakteristik masyarakat, memberi perubahan terhadap yang tadinya belum bisa kemudian jadi bisa. Mungkin yang tadinya penghasilannya hanya 50.000 misalnya, kemudian setelah ada pengabdian tersebut penghasilannya meningkat menjadi 75 atau bahkan 100.000 misalnya per harinya. Jadi akan lebih terlihat kalau kita melakukan evaluasi. Baik, kemudian berikutnya Bapak Ibu terkait dengan penulis artikel pengabdian, ada simpulan, saran, dan rekomendasi ini juga perlu dipaparkan ya dalam bentuk paragraf. Kemudian jangan lupa ada persantunan ya, berisi ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat, pihak yang mendanai, pihak yang memberikan izin dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah daftar pustaka. Ini juga penting sebagai rujukan dalam penelitian, sebagai rujukan eh, dalam apa namanya menentukan sebuah solusi sehingga nanti perlu ditulis di situ. Ya kalau bisa 10 tahun terakhir ya yang menjadi apa namanya terbitan yang menjadi eh, sumber-sumber yang digunakan untuk dirujuk ya. Jadi biar lebih update ya kita minimal 10 tahun terakhir. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan teknik penulisan artikel
publikasi. Kemudian berikutnya ini terkait dengan jurnal berkawan. Jadi alhamdulillah di FIK Fakultas Ilmu Kesehatan UMS ini sudah eh, punya jurnal untuk mewadahi teman-teman sivitas akademika untuk bisa apa namanya menuangkan hasil pengabdiannya lewat artikel yang nanti disampaikan di jurnal berkawan. Jadi jurnal berkawan, kata berkawan ini sebetulnya mungkin ada pertanyaannya, kenapa nggak berteman saja? Kok berkawan ini? Karena berkawan itu sebetulnya eh, kepanjangan dari berita penambah wawasan. Ya, berita kesehatan penambah wawasan Bapak Andi. Jadi kita singkat menjadi berkawan. Karena skup kita di pengabdian ini adalah pengabdian yang terkait dengan kesehatan. Jadi apapun itu pengabdiannya yang berkaitan dengan kesehatan itu bisa kita aplikasikan atau bisa kita eh, 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 tuliskan di jurnal ini. Jadi kita melibatkan teman-teman dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi misalnya, keperawatan, fisioterapi, kemudian Kesmas, Gizi, ataupun nanti ada teknologi pangan yang terlibat dalam kegiatan eh, pengabdian. Ya, biasanya kalau misalnya stunting dia membuat produk makanan, produk makanan tambahan ya, maka perlu melibatkan teman-teman dari teknologi pangan, maka itu bisa. Ataupun dari teknik membuat alat yang digunakan untuk menunjang kesehatan masyarakat, maka itu masuk dalam skop kita. Jadi jurnal berkawan itu fokus utamanya adalah pada eh, tema kesehatan, tetapi kemudian disiplin ilmunya tidak terbatas pada kesehatan saja, tetapi lebih luas lagi di luar bidang ilmu kesehatan. Kemudian jurnal berkawan ini rencana kita terbitnya 3 kali, ya, jadi 3 nomor dalam 1 tahun dalam 1 volume, sehingga nanti harapannya bisa mewadahi teman-teman yang lain. Nah, ini alur publikasinya nanti akan disampaikan oleh Pak Faris nih, mulai dari persiapan artikel, kemudian disubmit di jurnal berkawan, kemudian proses review, baru kemudian diputuskan diterima atau ditolak. Kalau diterima, berarti nanti kita lanjutkan sampai dengan publish. Nah, mungkin bahasanya bukan ditolak, gitu, tapi direvisi gitu ya. Jadi kami tidak kemudian gampang menolak nih. Bisa kita upayakan untuk bisa diterbitkan di jurnal berkawan. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu terkait dengan sosialisasi jurnal berkawan. Ini hanya untuk refresh saja, menyegarkan kembali. Kira Bapak dan Ibu sudah paham betul terkait dengan jurnal pengabdian yang biasa kita tulis. Matur nuwun, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, saya kembalikan kepada Pak Wahyu selaku moderator. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aan Sofyan atas materi yang sudah disampaikan. Ini tadi apa yang sudah disampaikan Pak Aan sudah cukup lengkap, detail dan bahkan mungkin menarik, ya, Bapak Ibu, kaitannya dengan definisi jurnal berkawan. Ya. Kata berkawan itu dari mana, kemudian dasar dalam kegiatan pengabdian, tentunya dari SNDikti, kemudian aspek dari penilaian pengabdian itu apa saja tadi juga sudah disampaikan secara detail oleh Pak Aan, kemudian apa yang membedakan artikel pengabdian dan juga penelitian, salah satunya untuk pengabdian tidak ada tinjauan pustaka, hipotesis, dan lain sebagainya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aan, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Monggo dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan ataupun ada pertanyaan? Ya, ya. Mungkin sementara belum ada pertanyaan dari teman-teman Pak Aan, atau kita Iya, lanjut ke kita materi lanjut ke Mas berikutnya. Fariski dulu, dan Bapak Mas Wahyu. Ya, oke, Iya. ya, oke. Kalau begitu kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang mana akan disampaikan oleh Bapak Fariski Rahman, SPD dari LPPI UMS.
tentang tata cara registrasi, kemudian review di sistem OJS dan juga alur publikasi. Untuk Bapak Fariski Rahman dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Wahyu Trisdaryanto. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin konfirmasi apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, jelas sekali Bapak. Mohon maaf karena memang saya ini masih di editorium setelah tadi derek Mengayu Bagio KKN Mas 2024 dan ini masih di editorium. Saya tadi agak terlambat karena memang mencari-cari space untuk bisa Zoom karena di dalam sekretariatan tidak mungkin, jadi saya mungkin ini hanya ya lesehan di selasar lantai 2. Semoga tidak ada suara-suara noise yang nanti mengganggu. Jadi Bapak Ibu, saya terima kasih kepada Pak Nur Alis, Pak An Sofian, Pak Wahyu, dan Bapak Ibu editor Berkawan yang telah mengundang saya untuk berbagi terkait dengan tata cara review di jurnal Berkawan yang menggunakan Open Journal System versi 3. Dalam komunikasi saya dengan Pak Nur Alis, saya nanti diminta untuk membantu atau memandu Bapak Ibu review mulai dari melakukan registrasi di laman web jurnal Berkawan yang menggunakan OJS versi 3. Nah, saya tidak pakai presentasi dan lain sebagainya, mungkin saya akan pakai sistem role playing saja. Jadi saya nanti nyuwun Bapak Ibu yang memang belum punya akun di Berkawan untuk kemudian menjadi volunteer share screen beliau. Saya pandu untuk melakukan registrasi sampai nanti kemudian diangkat menjadi reviewer oleh salah satu editor. Jadi nanti editor juga harus login untuk kemudian menjadikan beliau sebagai reviewer. Bapak Ibu di sini ada yang dia menjadi volunteer untuk ya. Sinten Ya, monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang berkenan menjadi volunteer. Sebenarnya tadi Pak Ahmad, Pak Wahyu. Oh, Pak Ahmad. Ya. Monggo Pak Ahmad. Pak Ahmad, monggo. Silahkan share screen Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad, silahkan cari Berkawan UMS gitu di Google. Nanti insya Allah akan langsung menuju ke laman webnya Jurnal Berkawan. Ya, sudah saya tak minimize kamera biar saya terlihat semuanya. Silahkan klik register di sebelah kanan atas. Ada kata-kata register. Apakah sebelumnya pernah mendaftarkan diri di jurnal UMS lainnya selain Berkawan? Pak Ahmad, apakah bisa mendengar saya? Ya. Apakah pernah mendaftarkan diri di jurnal UMS lain yang Berkawan ini? Belum pernah? Atau ya. kurang terdengar? Belum, Bapak. Belum, oke. Silakan di laman kurang registrasi ini, mulai dari given name, family name, phone, affiliation, betul. Kemudian nama belakangnya adalah nama terakhir. Phone-nya silahkan diisi. Kemudian Indonesia ya Pak. Email adalah email yang digunakan untuk kegiatan profesionalis akademik sehari-hari. Ya, gunakan password. Tidak salah minimal 8 karakter, tapi monggo silahkan. Kemudian silahkan mau opt-in atau opt-out dari beberapa pilihan tadi. Nah, di sini OJS 3 memudahkan. Sebelum nanti kita cek Pak Ahmad nggih. Jadi di bagian registrasi itu ada langsung kemudian ada konfirmasi. I would like to be contacted with request to review submission to this journal. Artinya jika ini dicentang, maka Bapak Ibu mendaftarkan diri untuk menjadi seorang reviewer. Tetapi opsi ini pun harus
di enable atau dibuka oleh pengelola jurnal supaya nanti kemudian terlihat pada saat registrasi. Nah, kebetulan di jurnal berkawan ini ternyata kemudian ada menu yang kemudian disediakan kepada pengguna baru untuk mendaftarkan diri sebagai reviewer seperti itu. Jadi silahkan centang, kemudian reviewing interest untuk memudahkan editor untuk memilah-milah kira siapa yang menjadi reviewer atas artikel ini, silahkan kemudian diisi Pak dengan hal-hal yang menarik minat Anda atau topik penelitian yang menarik minat Anda. Ya. Silahkan dengan pisah dengan enter Pak, atau spasi kalau tidak salah, spasi kalau tidak salah. Coba spasi, pangan fungsional spasi. Oh, nggak bisa nggih. Coba koma Pak. Ya. Pangan fungsional koma. Oh, ternyata manual nggih. Coba minta nomor. Kemudian coba Pak. Terbatas karakternya. Apa karakter seperti ini? Sudah cukup seperti itu. Kemudian captionnya silahkan dicentang dan kemudian memilih pilihannya, traffic lights, lampu lalu lintas. Baru kemudian klik register, Pak. Ternyata ada yang belum diisi, passwordnya harus di-repeat. Iya. Silahkan klik register. Nah, maka Pak Ahmad sudah tergabung menjadi reviewer di jurnal. Untuk memastikan, silakan buka alamat email tadi yang digunakan untuk mendaftar, maka akan ada email konfirmasi dari sistem yang menyatakan bahwa Anda sudah daftar di Berkawan. Biasanya ada di sosial atau di promosi, Pak. Biasanya. Di bagian atas, tab atas kalau nggak salah. Di promosi atau di sosial atau mungkin sedang dalam perjalanan, karena mungkin 1-2 kali email tersebut akan delay ke email panjenengan. Jadi pemberitahuan akan delay ke email panjenengan. Tapi kemudian silakan kembali ke tab tadi. Jika kemudian sudah ada kata-kata registration complete, kemudian ada beberapa, maka Pak Ahmad sudah tergabung pada jurnal Berkawan. Nah, ini satu tahapan sudah selesai Bapak Ibu semuanya. Untuk registrasi reviewer mudah di jurnal Berkawan. Yang penting jenengan menyediakan email, kemudian menyediakan handphone, dan juga menyediakan topik-topik penelitian yang nanti memudahkan editor untuk memilih jenengan ketika ada artikel yang sesuai dengan minat Anda mereview, maka kemudian editor akan berpotensi memilih Anda sebagai reviewer. Jadi Pak Ahmad memilih pangan fungsional dan gizi, jadi mungkin kalau nanti ada artikel terkait pengabdian masyarakat dalam hal topik penelitian ilmu gizi atau pangan fungsional, maka nama Pak Ahmad akan kemudian dinotis atau diperhatikan oleh editor dalam memilih reviewer begitu. Nah, kemudian untuk tahap melakukan review berarti kita harus melakukan simulasi, dan ini memerlukan multiplayer di sini. Jadi saya nanti harus minta salah satu seseorang untuk melakukan submission atau pengiriman naskah pada jurnal Berkawan, kemudian salah satu editor kemudian harus menerima naskah tersebut, memproses, kemudian menyerahkan kepada reviewer, baru kemudian reviewer beraksi. Nah, niki pripun Pak Alis, Pak Aan, kira-kira sinten yang akan melakukan submission? Kalau untuk submission kan sudah ada nih. Mohon untuk tidak memakai yang sudah ada, Pak. Kalau nanti sudah ada, berarti kita akan nanti melakukan hal yang Jadi mungkin nanti suatu saat itu nanti akan dipakai untuk dipublish.
Dan kemudian kalau kita pakai bilang sudah ada, berarti reviewnya kan tidak lain review. Karena kemudian reviewnya ditonton oleh 16 forum peserta ini dan kemudian akhirnya ketahuan bagaimana review itu bekerja. Jadi mungkin pakai dummy mawon salah satu saja untuk melakukan submission di jurnal berkawan. Nggih, Monggo. berarti volunteer lagi nggih. Nggih, atau editor juga apa-apa, salah satu editor. Nggih. Mas Wahyu bisa mengirimkan Nggih. Jadi nanti mungkin Pak Wahyu yang share screen ya Pak nggih. Eh, Yang bisa share ini screen harusnya memang. Ngapunten, ini kebetulan saya bawa pakai HP, pakai laptop. Ada yang membawa coba Pak kalau HP tidak salah sih, hanya sekedar submit. Oke, jadi nanti pilih file apapun saja. Tidak masalah. Kalau bisa share screen dari HP buat apa-apa. Tapi juga nanti agak agak kalau share screen di HP kadang-kadang ada hal private yang kemudian ikut terlihat. Jadi mungkin yang memakai laptop mawon nggih Bapak Ibu semuanya. Salah satu saja monggo. Hanya submit file dummy saja. File ore-orean, file catatan, file Word yang tidak ada isinya monggo kemudian digunakan. Kita tidak perlu menggunakan file draft paper yang nanti mau disubmit atau dipublish atau sedang disiapkan untuk di-respon. Monggo sinten? Nggih, kalau gitu biar saya saja Pak Faris. Nggih, monggo Pak. Nggih, saya tak Pakai file yang nggih. kami mawon jadi mawon. Nanti editornya sinten nggih berarti setelah ini yang menjadi penerima naskahnya. Pak Nur Alis? Pak Nur Alis nih, monitor Pak Alis, gabung nggak? Pak Firman juga lagi pelatihan kayaknya. Ya nanti editornya saya lagi nggak apa-apa ya. Oke, mboten napa-napa. Nggih. Baik, saya share dulu. Nggih. Sudah terlihat nih? Ya, sudah muncul Pak. Oh, nggih, baik. Silahkan klik langsung klik new submission mawon, Pak. Nggih. New submission sebelah kanan bawah, kanan tengah dari layar Anda. Kanan tengah atas, agak ke atas. Kanan, Pak. New submission. Kanan. Nggih. Bawah lagi. Bawah lagi. Buatan ada dikit aja bawah tadi. Terlewat. Nah, bawah. Help itu di bawahnya lagi. Nah, ya, new submission. Nah, jadi sebenarnya fitur ini juga ada di halaman depan, tapi kemudian biasanya kalau login itu yang ada adalah new submission terlebih dahulu. Jadi silahkan Pak Aan melakukan submission, semua harus dicentang. Kemudian menjadi author, kemudian yes I agree, kemudian klik save and continue. Nanti dikasih kata aja file latihan gitu aja judulnya. Jadi upload file sembarang Pak Aan. Kosong saja tidak masalah. Ya, dummy ini aja. Kemudian save and continue. Ini artikel teks silahkan pilih terlebih dahulu. Oke, kemudian abstraknya ditulis abstrak gitu aja. Udah, kemudian keywordnya kata kunci gitu aja. Kata kunci enter. Enter. Jangan klik enter. Oke. Kemudian save and continue. Kemudian finish submission. Oke. Sedap. Oke, kalau sudah finish submission, sebentar ini masih rekam sistemnya.
Nah, sudah selesai. Dan kemudian karena kemudian ini akan dieditori sendiri oleh Pak Aan, dan ini sebenarnya tidak boleh, naskah, editor boleh mengirimkan naskah sendiri, tapi tidak boleh dieditori sendiri, tidak boleh ditangani sendiri. Artinya harus kemudian ada editor lain yang kemudian menangani artikel tersebut untuk kemudian proses. Nah, klik ke submission, itu ada Sofyan tadi, pengabdian masyarakat. Nah, di sini nanti editor, ini kita sudah berperan menjadi editor, tidak dari sudut pandang seorang author lagi. Nanti editor harus kemudian melakukan semacam yang disebut sebagai desk review. Nah, yang pertama adalah memastikan bahwa satu, artikel tersebut belum pernah terbit di tempat lain. Yang kedua, mungkin dan sangat dianjurkan untuk melakukan uji similaritas dan menggunakan Turnitin atau Identikit yang sekarang yang memang sering dipakai untuk melakukan uji similaritas. Nah, kemudian juga melihat apakah jurnal tersebut layak untuk dilanjutkan ke proses review. Jadi apakah kemudian ya minimal semua aspek atau unsur artikel yang layak untuk publish itu tersedia. Itu dulu, jadi aspeknya ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, dan ada kesimpulan. Minimal itu semua ada, dan kemudian abstraknya memenuhi, judulnya sudah oke, dan kemudian hasil uji similaritas juga memadai, baru bolehlah kemudian dikirimkan kepada reviewer untuk dinilai substansi dari artikel tersebut, apakah layak untuk terbit menjadi sebuah artikel ilmiah atau tidak. Seperti itu. Silakan klik view, Pak Aan. Klik view. Nah, di sini di bagian ini karena ini jenengan nggih. Saya mohon maaf. Untuk OJS 3 ini memang kemudian tidak seperti OJS 2. OJS 3 ini kemudian tidak memungkinkan editor untuk mengedit file sendiri. Jadi fitur editor tidak muncul di fiturnya Pak Aan. Kalau begitu saya mohon yang share screen, saya tak login as menjadi salah satu editor untuk kemudian saya nanti akan assign ke reviewer, salah satu reviewer yang bersedia. Sekedar. Karena memang tidak memungkinkan untuk Pak Aan melakukan editing pada artikel beliau sendiri. Bapak Ibu, apakah sudah bisa terlihat screen saya, layar saya? Ya, sudah. Kalau begitu saya mohon izin untuk login as kepada salah satu editor. Pak Nur Alis mawon, saya tak login as. Nah, ini di sini saya bertindak sebagai editor di akunnya Pak Nur Alis. Kemudian saya akan mencari tadi. Nah, ini kemudian kalau kemudian Pak Aan tadi tidak submit sendiri, maka nanti akan muncul seperti ini. Ada shortcut bahwa harus melakukan assignment kepada editor yang tersedia di laman web jurnal berkawan. Tapi karena tadi beliau yang melakukan submit sendiri, berarti beliau tidak bisa menjadi editor atau melakukan peran sebagai manajemen dari jurnal berkawan ini. Nah, kemudian saya akan assign editor. Saya akan memilih Pak Nur Ali sendiri menjadi editor di sini. Dan kemudian saya akan sekedar ini tutup sama panelnya Zoom. Perlu refresh atau sedang melakukan atau tidak? Saya perlu refresh sendiri ternyata. Nah, dari yang di unassign tadi, artikel Pak Aan yang sudah disubmit nanti akan berpindah ke all active dan sudah ada editornya. Kita lihat di sini, klik view, maka kemudian di sini sudah ada jurnal editor, yaitu Pak Nur Alis Setiadi. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa editor sangat dianjurkan untuk melakukan desk review.
sangat dianjurkan untuk melakukan desk review, yaitu kemudian melakukan cek pertama, inisial cek terhadap kelayakan artikel untuk publish. Yang pertama adalah apakah tadi sudah memenuhi kaidah penulisan artikel ilmiah, unsur-unsurnya, kemudian juga uji similaritas apakah sudah memadai, dan kemudian fokus dan ruang lingkup apakah sudah sama dengan yang ditetapkan oleh jurnal. Minimal ketika itu terpenuhi, baru kemudian dicarikan reviewer atau diserahkan kepada reviewer. Caranya di sini ada 3 tombol, ada send to review, accept and skip review, dan decline submission. Nah, send to review berarti kemudian setelah melalui initial review tadi atau review tadi, ternyata artikel layak nih dilanjutkan kepada reviewer. Nah, nanti pilihannya adalah send to review. Kemudian pilihan yang kedua, accept and skip review ini, meskipun disediakan, tapi haram bagi pengelola jurnal atau editor jurnal untuk melakukan ini. Karena kemudian berarti kalau melakukan ini, berarti pengelola jurnal itu kemudian tidak memberikan proses review pada artikel yang akan diterbitkan. Jadi diterima dan kemudian skip review. Apakah boleh? Boleh. Sebenarnya boleh. Secara prinsip penerbitan artikel ilmiah boleh. Karena editor yang bertanggung jawab atas apa yang diterbitkan oleh jurnalnya. Artinya kalau kemudian dia menilai bahwa artikel ini bagus banget, nggak usah direview deh. Kita klik accept skip review, tidak masalah. Namun di unsur akreditasi jurnal nasional ada salah satu unsur penilaian yang kemudian menyebutkan bahwa artikel harus melalui proses review. Nah, apabila artikel tidak melalui proses review, maka untuk unsur penilaian review artikel maka tidak akan mendapatkan nilai untuk pada saat jurnal tersebut melalui penilaian akreditasi. Nah, jadi apakah kemudian asesor jurnal bisa melihat artikel ini di review atau tidak? Bisa. Karena kemudian ketika melakukan pengajuan akreditasi, jurnal harus menyertakan akun editor dan passwordnya, agar kemudian asesor bisa masuk dan melihat dapur pengelolaan naskah dari jurnal tersebut. Maka kemudian bagi pengelola di Indonesia itu haram hukum kalau mau akreditasi melakukan accept and skip review. Karena kemudian ada salah satu unsur penilaian akreditasi, artikel harus melalui proses peninjauan oleh rekan sejawat yang berkompetensi. Nah, decline submission artinya editor boleh kemudian menolak tanpa harus melalui proses review, karena dia yang melakukan review pertama tadi. Kalau kemudian dari review pertama atau initial review tadi, editor merasa bahwa artikel tidak layak untuk terbit, maka kemudian artikel bisa langsung di-reject oleh editor. Mungkin artikelnya satu sudah pernah terbit di tempat lain, ketika cari di Google Scholar, loh, ini sudah pernah terbit nih, dan jangan-jangan ini memang sudah terbit dan kemudian dia melakukan double submission seperti itu. Atau kemudian kognitinya atau similaritasnya tinggi, atau kemudian fokus dan ruang lingkupnya sekali nggak ada hubungannya dengan jurnal saya, itu boleh di-decline langsung. Bahkan juga ada yang kemudian di-decline beberapa jurnal. Beberapa kali saya menemukan penolakan dari artikel jurnal internasional itu karena hanya dia tidak punya reviewer yang sedang longgar. Saya decline karena antriannya sangat banyak dan saya tidak punya reviewer. Beberapa kali saya mendampingi proses submission Bapak Ibu dosen di UMS, itu ditolak karena alasan tersebut, bahwa jurnal jujur, kami nggak punya resource untuk melakukan review atas artikel Anda. Dan kami takut kalau kami melanjutkan artikel ini, maka Anda akan menunggu lama. Jadi dia, kalau saya nggak punya orang yang bisa melakukan review atas artikel ini, karena yang lain sudah dapat bagian tugas, sedang mengerjakan artikel yang sudah duluan disubmit. Nah, kalau ini saya antrikan di sini, Anda akan menunggu lama. Makanya saya tolak. Ya fair, nggak masalah. Decline submission. Nah, karena ini nanti kita akan melakukan review, saya klik send to review, dan saya akan memilih salah satu reviewer yang ada di sini. Kesinten nggih Pak, nggih, Bapak Ibu yang bersedia nanti melakukan review. Reviewer yang ini. Di Pak Ahmad nomor berapa? Pak Ahmad lagi, oke, baik. Nggih. Kalau saya serahkan ke Pak Ahmad untuk kemudian nanti screen akan berpindah ke sudut dari Pak Ahmad sebagai reviewer lagi. Oke, saya klik send to review, maka nanti sebentar, maka ini artikel sudah masuk dalam proses review. Di sini editor harus melakukan pemilihan reviewer. Nah, cara klik add reviewer. Maka setelah ini diklik akan muncul ya daftar reviewer yang kemudian yang tersedia di jurnal ini. Nah,
salah satu kelemahannya user itu bisa melakukan register sebagai reviewer sendiri ialah akan banyak reviewer yang sejatinya mungkin dia tidak bermaksud untuk mendaftar sebagai reviewer. Yang penting dia centang semuanya aja tadi, kemudian dia register udah. Padahal dia sebenarnya nggak ingin jadi reviewer. Nah, nanti monggo Bapak Ibu yang dari Berkawan, apakah nanti tetap akan melakukan opsi seperti ini, pendaftaran sebagai reviewer itu dibuka secara bebas, atau nanti ada semacam seleksi atau pengangkatan dari editor yang kemudian, oh ini yang saya jadikan reviewer saja, yang mencari, atau editor yang mencari dan kemudian menjadikan beliau sebagai reviewer di jurnal. Tidak kemudian setiap user baru bisa melakukan pendaftaran diri sebagai reviewer. Karena nanti kalau seperti ini jangan akan bingung. Oke, banget seperti itu. Sudah ada 3 halaman loh ini. Nah, oke, kembali saya akan ke select Pak Ahmad ya dari Universitas Jember Ahmad David Royhwi Arifin. Saya akan select reviewer dan kemudian saya akan melakukan pengiriman email kepada beliau. Nah, di sini editor bisa melakukan setup deadline-nya kapan. Nah, di sini secara default itu sebulan, Pak. Longgar banget. Jadi ya sebulan lah, review due date dan respon due date-nya sebulan. Tapi mungkin saran saya tidak terlalu lama, kalau mungkin 2 atau 3 minggu, bolehlah 2 minggu diselesaikan. Tapi nanti tergantung dari kebijakan editor lagi. Kemudian di sini kemudian harus memilih form review, jangan lupa sebelum melakukan pengiriman email ini, sebelum melakukan klik add reviewer ini, pengiriman email ke reviewer, maka ini silahkan diklik form penilaian kelayakan artikel jurnal pengabdian Berkawan. Silahkan klik add reviewer. Maka Pak Ahmad sudah didapuk menjadi salah satu reviewer dari artikel ini. Nah, saya stop share dulu dan kemudian sudut pandang akan beralih kepada Pak Ahmad. Monggo Pak Ahmad untuk kembali share screen panjenengan. Pak Ahmad, apakah masih bergabung? Iya, Pak. Sebentar. Bisa masuk. Oke. Silahkan membuka email dulu mungkin Pak. Oke. Oh, ya. Nah, di email nanti akan muncul artikel review request. Silahkan kemudian masuk dengan login dengan username dan password. Sebenarnya di UJS 3 ini, oke, silakan itu diklik. Sebenarnya di UJS 3 ini ada opsi bahwa reviewer tidak perlu mengingat-ingat username dan passwordnya. Tapi mungkin saya nanti biar saya dan Pak Nur Alis atau Pak Aan Sofyan yang koordinasi untuk mengaktifkan fitur tersebut. Jadi memudahkan reviewer ketika mendapat email seperti ini. Beliau tinggal klik saja, maka nanti akan langsung menuju ke laman review. Tidak perlu harus login, username, password, kemudian masuk ke dashboard dan lain sebagainya. Nanti kita coba saya setupkan. Nah, Pak Ahmad, silahkan ke sebelah kanan atas ada username Anda, Royif. Klik dashboard. Nah, di situ kemudian akan muncul My Assignment atau My Assign. Jadi ya harus atau tugas yang diberikan kepada reviewer seperti itu. Silahkan klik view, Pak. Ya. Nah, sebenarnya kemudian ketika opsi bahwa di email tadi ada satu tautan yang bisa diklik langsung oleh reviewer, nanti ketik dan kemudian membuka dashboard seperti tadi, ketika diklik dari email maka akan di-redirect langsung ke ini. Nanti di fitur OJS 3 ada fitur seperti itu yang memudahkan reviewer seperti ini. Nah, Bapak Ibu reviewer ketika mendapatkan seperti ini, mohon untuk kemudian diperhatikan bahwa satu yang informasi yang diberikan oleh sistem itu adalah pertama adalah judul artikel title, kemudian abstraknya,
Kemudian tipenya adalah anonymous reviewer, jadi sama-sama tidak tahu, double blind review. Kemudian filenya, file Word-nya, kemudian scroll ke bawah, dan kemudian schedule-nya. Nah, kemudian di bawah ini ada pilihan dua, ada accept review dan decline review request. Jadi sebenarnya Bapak Ibu reviewer itu berhak untuk melakukan penolakan. Kalau kemudian Anda sedang banyak kerjaan, sedang masa-masa koreksi BKD seperti ini, yang mungkin Anjana tidak ada waktu, ditambah nanti jadi DPL KKN, ditambah lagi jadi salah satu satgas akreditasi seperti itu, nggak ada waktu. Kalau ada mendapatkan review request, kalau memang tidak punya waktu, silahkan kemudian masuk dan melakukan declining. Itu nanti akan lebih memudahkan. Oh, ternyata beliaunya sedang tidak longgar, tidak punya waktu seperti itu. Kadang-kadang sudah ditunggu lama review tersebut ternyata kemudian si reviewer menolak dan untuk meminta jadi mohon jika mendapatkan permohonan review, kalaupun memang Anda kemudian tidak berkenan, langsung melakukan declining seperti itu, supaya nanti editor jurnal juga segera berganti memilih reviewer yang lain yang potensial untuk menilai ajuan yang sudah submit ke jurnal tersebut. Nah, kemudian silahkan, karena ini kita tidak mungkin melakukan penolakan, agar nanti kita bisa melihat bagaimana proses review itu berjalan, silahkan Pak Ahmad mohon untuk melakukan klik accept review dan continue to step 2. Ini ternyata harus dicentang dulu. Yes, I agree to have my data collected. Accept review. Nah, di sini tidak ada guidelines, tapi memang nanti sebaiknya ada guidelines atau panduan bagi para reviewer seperti itu. Apa sih yang diinginkan dari editor untuk reviewernya? Bagaimana sih? Ya tidak tata cara secara spesifik, tetapi kira-kira apa yang diinginkan di review reviewer. Biasanya nanti kemudian para editor akan membatasi bahwa mohon hanya menilai pada substansi. Karena memang untuk tata tulis, letak, kemudian struktur atau kemudian penulisannya, struktur penulisan atau struktur paper itu ranahnya editor. Untuk reviewer memang diharapnya menilai substansi saja seperti itu. Karena ini masih kosong, silahkan klik continue to step 3. Nah, kemudian di sini baru kemudian reviewer diminta untuk melakukan penilaian dengan form yang disediakan oleh pengelola jurnal. Nah, ini ada beberapa hal, silahkan diisi Pak Ahmad. Ada satu pertanyaan. Kemudian nah, berarti ketika menilai seperti ini, Bapak Ibu reviewer juga harus membaca papernya terlebih dahulu untuk kemudian dapat melakukan penilaian. Cukup banyak ternyata Pak ya pertanyaannya. Nah, kemudian ada saran atau komentar. Di sini reviewer juga punya kesempatan untuk memberi kritik secara tulisan. Silakan ditulis. Saya coba bertanya sedikit. Jadi untuk review itu kita hanya melakukan penilaian di situ saja dengan melihat artikel yang ini sudah. Iya, betul. Itu hanya melihat artikel terkait penulisan, tata letak, gambar salah dan lain-lain itu editorial. Iya, itu ranahnya editor. Oh, berarti mulai dari masuk ke jurnal jadi jurnal lain itu editorial,
pemimpin dan senioritas editorial, kita hanya melihat konteks isinya saja Ya, berdasarkan penilaian ini. iya, betul, Pak. Dan juga kemudian punya kesempatan untuk memberikan saran yang lain jika kemudian ada aspek yang belum tercover di form ini. Pas seperti tadi kan saya memberikan penilaian yang kurang terhadap permasalahan ini ya, sebagai pendahuluan kurang memuat di sini, berarti kan saya perlu mencantumkan seperti ini. Ya. Betul sekali. Karena memang editor memang juga harus melakukan review terhadap artikelnya, termasuk tata letak, layout, dan lain sebagainya. Karena kalau kemudian reviewer juga ikut mengomentari bagaimana struktur, akhirnya editor tidak melakukan apa-apa, hanya sebagai tukang parkir saja, Pak, ngarah ke paper dari penulis kepada reviewer diserahkan lagi pada penulis, artinya kemudian editor tidak melakukan apa-apa. Seperti ini kurang lebih, atau artinya ada tanda khusus dalam memberikan saran dan komentar. Maksud saya, apakah kita juga harus perlu memberikan masukan saran sebaiknya bagaimana dan bagaimana? Sebenarnya tidak ada standar baku untuk memberikan saran atau komentar terhadap artikel. Hanya kemudian beberapa yang lazim digunakan oleh reviewer itu kemudian dia memberikan plus dan minus dari paper yang telah dia baca. Biasanya kemudian ketika reviewer itu membaca, oh ini yang bagus itu ini. Bahwa saya setuju kemudian bahwa ini paper ini menyatakan ini. Biasanya penulis itu dibombong terlebih dahulu, dipuji-puji terlebih dahulu paragraf, baru kemudian diberi reviewer 3 halaman, diberi revisi dan komentarnya 3 halaman. Pujiannya cuma 1 paragraf saja, tapi kemudian komentar untuk meminta revisi itu sampai 3 halaman. Biasanya seperti itu. Kalau reviewer yang kejam, reviewer yang dia benar-benar detail, dia biasanya kemudian akan memberikan komentar yang cukup banyak. Yang jelas review itu harus dilakukan secara fair, bahwa itu kemudian tidak memang kualitas dari paper tersebut kemudian ada yang diperbaiki, memang harus diungkapkan oleh reviewer seperti itu. Kan memang semangatnya mereview adalah bukan menilai, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas dari artikel yang dikirimkan kepada jurnal. Kemudian pemilihan yang akan kita komentari itu ada di 2 paragraf. Itu bagaimana ini, misalnya ada di pendahuluan dan juga ada di metode. Apakah agak kurang terdengar dengan baik karena ada banyak noise yang membuat artikulasi pengucapan jenengan kurang bisa terdengar. Apakah semisal ada 2 tempat atau 2 poin yang mau saya komentari di bagian pendahuluan dan di bagian metode misalnya, apakah perlu saya tuliskan bagian pendahuluan kurang itu bagian metode, atau ada tempat khusus tidak disarankan komentar ini? Kalau menurut saya sangat perlu, Pak, bahkan sampai sedetail itu memang diperlukan. Misal kalau kemudian Anda melihat bahwa bagian pendahuluan ini mempunyai kekurangan di sini, silahkan kemudian dituliskan. Kemudian karena memang semakin detail dan semakin lengkap itu akan semakin memudahkan penulis untuk memahami apa yang diinginkan, apa yang diinginkan oleh reviewer untuk memperbaiki artikelnya. Meskipun ya terkadang ketika banyak sekali review itu kemudian penulis jadi mumet, kok jadi banyak banget reviewnya seperti itu. Tapi memang kalau kemudian itu dirasa perlu untuk diberikan komentar, silahkan. Bahwa pendahuluan ini setiap reviewer punya gaya masing-masing, Pak. Jadi ada review yang dia akan membreakdown dari atas sampai bawah. Dia akan bahas mulai dari abstrak terlebih dahulu, dia akan kemudian baru sampai ke hasil dan pembahasan. Ada juga yang kemudian dia secara general mengomentari paper tersebut. Jadi ada beberapa gaya, dan itu kemudian kita tidak bisa membuat standar bahwa ketika melakukan atau tuliskan standar review itu harus begini. Tetapi kemudian yang penting adalah review dilakukan secara fair, secara detail, bahwa kemudian struktur atau penulisan reviewnya itu tergantung dari gaya review masing-masing dari reviewer. Seperti itu.
Ada yang kemudian membreakdown pendahuluan ini harus ini. Ada yang kemudian reviewer yang kemudian sampai menyarankan silahkan membaca artikel ini untuk menambah referen Anda seperti itu. Ada pesan yang sampai seperti itu. Silahkan kemudian mempertimbangkan artikel-artikel ini, dikasih beberapa URL artikel untuk kemudian dibaca. Ini loh, ini yang mungkin yang lebih tepat untuk jadi referensi dari artikel Anda. Bahkan ada yang sampai sedetil itu dalam melakukan review. Gitu, Pak. Nah, sampun Pak Nggih. Kalau sudah diisi semua hingga kemudian ada di saran dan komentar sudah diisi, maka reviewer itu perlu memilih rekomendasi. Nah, silahkan diklik ke bawah, Pak. Nah, itu ada choose one, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rekomendasi yang bisa dipilih oleh reviewer. Yang pertama adalah accept submission, bahwa rekomendasi dari reviewer ini bahwa artikel ini diterima. Itu rekomendasi dari reviewer. Yang kedua adalah revisions required. Artinya kalau ini dipilih, maka revisinya tinggal dikerjakan. Kalau sudah oke, silahkan dipublish seperti itu. Artinya tidak perlu dikembalikan lagi kepada reviewer kalau sudah direvisi. Ini yang pilihan kedua, yang revisions required. Yang ketiga adalah resubmit for review. Artinya kalau kemudian dibahasakan yang lain itu sebenarnya major revision. Yang biasanya setelah direvisi itu nanti akan dimintakan pendapatnya kepada si reviewer yang bersangkutan. Ini kemarin sudah diminta revisi oleh Anda. Nah, maka kemudian Anda ketika memilih ini, maka nanti dan kemudian editor ini menyetujui, maka kemudian setelah direvisi, maka akan kembali direview di ronde berikutnya dan direview kembali oleh Anda. Yang kemudian ada result elsewhere, bahwa reviewer ini merasa bahwa ini nggak cocok di jurnal ini. Ini lebih cocok di jurnal lain yang bidangnya lebih tepat untuk artikel ini. Ada pilihan seperti itu. Yang kelima adalah decline submission. Decline submission berarti kemudian artikel tersebut ditolak. Direkomendasikan untuk ditolak karena menurut reviewer ya memang tidak sesuai dengan standar publikasi yang ada di bidang ilmu tersebut. Dan terakhir adalah C comments, itu berarti dia tidak secara definitif, reviewer tidak definitif menentukan sikap. Tapi mohon editor melihat komentar-komentar yang saya tulis, melihat penilaian-penilaian yang saya berikan. Berarti ada opsi bahwa silahkan kemudian editor itu menginterpretasikan sendiri. Saya itu setuju ini dipublish atau tidak, seperti itu. Nah, tapi sekali lagi reviewer itu hanya kemudian memberikan rekomendasi. Karena keputusan akhir itu ada di tangan editor. Reviewer boleh memberikan rekomendasi ditolak, tapi editor kemudian boleh menerbitkan. Karena kemudian editor juga merasa bahwa mungkin ketika salah satu reviewer bilang decline, tiga reviewer yang lain atau 2 reviewer yang lain bilang oke. Maka kemudian editor lebih condong pada banyak yang kemudian lebih memilih untuk terbit, maka dia lebih condong untuk terbit seperti itu. Jadi reviewer sekali lagi hanya dia memberikan rekomendasi, tidak menentukan nasib artikel bahwa ini nanti ditolak atau tidak. Jadi dia hanya memberikan bantuan kepada editor untuk menilai kelayakan dari artikel yang terbit. Seperti itu. Monggo silahkan diklik accept submission mawon Pak Ahmad. Kita akan melanjutkan role playing kita pada siang ini. Monggo Pak, di accept submission mawon. Silahkan diklik. Sepertinya beliau terpental. Seperti beliau terpental keluar. Mungkin disconnect sepertinya. Saya mungkin bisa bantu mawon ya Pak untuk melakukan
lanjutan dari review tadi. Ya, monggo Pak Faris. Nah, ini saya nilai saja. Bentar. Oke, saya klik komentar saja. Kemudian di sini sih kita akan memilih tadi accept submission. Saya klik submit to review. Oke. Nah, setelah reviewer melakukan penyelesaian review ini, maka akan ada notifikasi kepada editor yang menangani artikel ini. Dalam hal ini kan Pak Alis. Nanti akan ada email ke Pak Alis bahwa si reviewer ini sudah menyelesaikan. Ini berarti tugas reviewer berhenti di sini. Tugas reviewer berhenti di sini. Nah, setelahnya baru kemudian editor mendapatkan masukan dari beberapa reviewer. Editor kemudian harus mengambil keputusan apakah artikel ini kemudian diterima, direvisi atau ditolak. Tapi kalau tadi Pak Aan bilang ya tidak akan mudah menolak, berarti harus tegel meminta revisi, Pak. Dan harus sabar menunggu revision itu kembali. Karena kalau kadang-kadang kita juga kasihan kepada penulis, ya ini ditolak, tapi ketika direvisi nggak kembali-kembali, dinteni kok gak teko-teko seperti itu, kok tidak segera mengembalikan. Dan terkadang memang harus lebih lebih strict, lebih tegas. Direvisi diminta ya maksimal sebulan lah. Setelah direview ya sebulan sudah dikembalikan. Lepas dari itu ya kita kembali lagi ke awal. Kalau mau melanjutkan proses di sini ya submit lagi dari awal. Dianggap sebagai submission baru. Nah, setelah hasil review ini diterima, maka kemudian adalah ranahnya editor untuk melakukan publikasi. Nah, kita stop di sini nggih, Pak Alis nggih. Tidak perlu kemudian sampai publish nggih. Hanya tata cara review saja toh berarti. Iya, harus Mas Fariski. Jadi karena ini kan saya sudah selesai di sini. gitu, temanya kan pelatihan reviewer, jadi mungkin sampai batas kewenangan reviewer yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada beberapa pertanyaan mungkin monggo. Oke, terima kasih Mas Fariski Rahman yang sudah menjelaskan dan juga tadi bahkan mempraktekkan juga kaitannya dengan bagaimana nanti teman-teman selaku reviewer mengirimkan artikel, mereview, dan juga editor mengirimkan artikel tersebut kepada reviewer. Tadi juga sudah sangat jelas sekali kaitannya dengan tugas reviewer, yakni memberikan rekomendasi apakah artikel tersebut bisa diterima ataupun tidak, tetapi tidak berhak untuk menolak. Kemudian tugas dari editor yakni berhak menerima ataupun menolak artikel yang nanti akan diterbitkan. Jadi sekali lagi perlu kami sampaikan juga tugas reviewer di situ sekedar memberikan rekomendasi, nggih, Pak Fariski ya, dan tidak berhak untuk menolak artikel apakah artikel tersebut akan diterima ataupun ditolak. Monggo ada Bu, apakah ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan? Oh ya, untuk presensi sudah di-share di kolom chat, silakan Bapak Ibu mengisi presensi tersebut. Ya, monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, apakah saya terdengar dengan jelas? Ya, silakan Ibu Rizka ya. Dari ya. Silakan memperkenalkan diri, kemudian pertanyaannya apa? Oke, perkenalkan nama saya Rizka Suci Ayu, saya dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Oke Pak, mungkin yang saya ingin tanyakan, tadi pada saat registrasi itu memang ada topik yang perlu kita tuliskan. Kemudian yang saya tanyakan, untuk jumlah topik yang disampaikan di situ, apakah
Kemudian untuk topik yang dituliskan di situ ketika itu sama atau tidak itu bagaimana? Jadi misalkan tadi kan si Pak Ahmad itu kan memang menuliskan soal fungsional dan gizi. Kemudian memang ketika saya menuliskan gizi itu tidak apa-apa sebagaimana. Terima kasih. Mohon maaf Bu Rizka, suaranya ini ya agak terputus ya. Atau coba bisa disampaikan di via Terus mohon Bu Rizka, Zoom? karena memang tadi memang terputus juga. Saya juga tidak terlalu mendengar dengan baik. Baik, Pak. Ya. Saya tuliskan di Ya, bisa dituliskan di kolom chat room. Ya, untuk pertanyaan dari Ibu Rizka, untuk topik saat registrasi dibatasi atau tidak, kemudian jika topik sama dengan reviewer lain, boleh ataupun tidak, Pak Rizky? Mohon maaf, masih di mute. Ya, mohon maaf. Untuk topik diregistrasi, setahu saya di bagian awal tadi tidak kemudian dibatasi. Mungkin dibatasi karakternya, tapi saya kurang yakin karena saya juga nggak mengulik setupnya dari web UCS 3 ini, tetapi sepertinya tidak dibatasi menjadi beberapa topik. Jadi mungkin, tetapi saran saya kemudian disempitkan menjadi maksimal 3 topik saja Bu, yang memang jenengan tertarik atau sedang menggeluti untuk riset Anda. Dan kemudian apakah topik boleh sama dengan reviewer lain? Sangat boleh sekali. Jadi tidak masalah kalau kemudian di satu topik itu menumpuk banyak reviewer yang dia menyatakan diri bahwa saya senang menggeluti atau tertarik untuk mereview artikel-artikel dengan topik ini, seperti itu. Kenapa kemudian kalau saya sebagai editor itu kemudian saya justru inginnya punya reviewer sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kalau kemudian ada satu artikel reviewer A ini kemudian ternyata tidak bersedia, saya masih punya reviewer yang lain. Kemudian kalau kemudian ada satu artikel masuk, itu ada beberapa reviewer, saya lebih enak. Jadi sebenarnya ini tips untuk pengelola jurnal juga, karena saya juga mengelola jurnal juga. Ketika ada satu artikel itu masuk, saya minimal serahkan ada 2-3 reviewer sekaligus dalam satu waktu. Bahkan ada beberapa kali saya serahkan kepada 4-5 reviewer. Dan semuanya saya set up untuk mohon untuk dikalikan maksimal 1 bulan, 2-3 minggu lah, 2-3 minggu sampai 1 bulan. Nah, ketika dalam waktu 1 bulan tersebut, semisal saya kirimkan kepada 5 reviewer sekaligus, mereka kan di topik yang sama, tidak masalah saya pilih kelima-limanya untuk melakukan review. Yang mengembalikan atau yang setuju atau yang menyelesaikan itu hanya 2 atau hanya saya hanya akan gunakan 1 reviewer itu saja. Saya tidak akan menunggu ke-4 yang lain atau yang belum menyelesaikan untuk menerima hasil reviewnya. Setelah menganggap bahwa hasil review dari yang sudah masuk, sudah menyelesaikan ini sudah cukup, maka kemudian yang 3 lain atau yang lain, nanti saya akan kirim email, mohon maaf Bapak Ibu, kami membatalkan permintaan karena kami tidak menerima hasil review pada tenggat waktu yang diberikan kepada Anda. Kemudian kami akan mengirimkan kembali artikel lain untuk Anda review pada kesempatan berikutnya, seperti itu. Itu lebih sopan pada reviewer dan kemudian juga lebih sopan kepada penulis karena dia tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan atau keputusan dari pengelola jurnal. Dan bagi saya hal tersebut jadi lebih enak. Saya tidak harus menunggu lebih lama lagi untuk kemudian artikel ini saya mau apakan nih, rekomendasi dari reviewer mau diapakan, karena itu memang salah
KPI-nya pengelola jurnal itu adalah bagaimana penulis itu mendapatkan first decision secepat mungkin. Jadi submit itu kadang-kadang kan Bapak Ibu harus menunggu 1 minggu, 2 minggu nggak ada kabar, 1 bulan, 2 bulan nggak ada kabar. Sebenarnya salah satu key performance indicator yang baik dari jurnal adalah dia segera mungkin memberi kabar kepada penulis. Minimal dikasih tahu bahwa ini sudah masuk review seperti itu. Itu udah ayem kok. Tapi kalau nanti kemudian dia dianggurke atau di abaikan selama berbulan-bulan, ya mungkin dia akan lari. Dia nggak bilang withdrawn, kemudian dia sampai tempat lain, jenengan melakukan sebagai editor melakukan proses review, ternyata udah duluan terbit di sana. Jenengan mangkel, tapi dia nggak penulis berapa nggak mau tahu. Saya butuh untuk segera publish seperti itu. Jadi tidak ada masalah bagi kami pengelola jurnal itu kemudian kalau ada reviewer yang menumpuk di salah 1-2 topik tidak masalah. Makin reviewer insya Allah makin mudah bagi kami untuk mengelola naskah yang masuk ke jurnal kami. Meskipun tantangannya adalah memaintain hubungan antara editor dengan reviewer, itu nanti satu tantangan sendiri bagi editor untuk memaintain hubungan dengan banyak reviewer seperti itu. Ya. Bu Rizka mungkin ada yang lain. Sepertinya dari Bu Rizka sudah cukup. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Monggo dipersilahkan. Ya. Sementara dari Bu Rizka cukup sekian, Pak Rizky. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain sementara belum ada, tetapi nanti di lain waktu, di lain kesempatan, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kaitannya dengan review dan lain sebagainya, nanti bisa menghubungi kami selaku editor jurnal. Nanti untuk grup ya, mungkin sudah ada grupnya, sudah masuk di grup atau belum Bapak Ibu? Nanti kalau belum nanti kita masukkan, nanti kita bisa berdiskusi di situ. Karena tidak ada pertanyaan, sesi pemaparan materi pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Waktu saya kembalikan ke MC. Mohon sedikit, saya izin untuk lift terlebih dahulu karena ini masih di gelaran KKN Mas, Bapak Ibu editor berkawan. Matur suwun Bapak Ibu semuanya sudah berbagi dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fariski. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fariski dan Pak An. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara, monggo. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Acara yang berikutnya ialah penutup. Demikianlah acara pada hari ini. Semoga yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Jaki, matur nuwun Mas Wahyu, matur nuwun Bapak dan Ibu. Mas Jaki. Nggih. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat room.